Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'. Siswa-siswi Madrasah Aliyah Darul Ulum Palangkaraya kelas 10 agama mata pelajaran ilmu hadis, kita memasuki pertemuan yang kedua, yang pada pertemuan ini kita akan membahas tentang macam-macam ilmu hadis. Para ulama mutaakhirin membagi ilmu hadis menjadi dua bagian yang besar, yaitu satu ilmu hadis riwayah dan dua ilmu hadis dirayah. Apa itu arti ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Satu, ilmu hadis riwayah. Menurut Ibnu Al-Akfani, yang dimaksud ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang khusus berhubungan dengan riwayat, yakni ilmu yang meliputi pemindahan atau periwayatan perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatannya, periwayatannya, pencatatannya, dan penguraian lafal-lafalnya. Yang berarti apa? Ilmu hadis riwayah ini adalah fokusnya pada periwayatan hadis Nabi Muhammad SAW. Bisa itu tentang bagaimana pemindahan atau periwayatan hadis Nabi Muhammad SAW, bagaimana pencatatannya, bagaimana penguraian lafal-lafalnya. Jadi ilmu hadis riwayah ini lebih pada bagaimana hadis itu periwayatannya dari sahabat-sahabat yang menyampaikan, yang mana itu bersumber dari Rasulullah SAW. Nah, objek kajian ilmu hadis riwayah ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW dari segi periwayatan dan pemeliharaannya. Nah, ya kan? Karena objek kajian ilmu hadis riwayah ini adalah Nabi Muhammad SAW dari segi periwayatan dan pemeliharaannya. Pemeliharaannya itu maksudnya itu bagaimana pencatatannya, bagaimana penguraian lafal-lafalnya, dan seterusnya. Ilmu hadis riwayah sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup, yaitu bersamaan dengan dimulainya periwayatan hadis. Para sahabat Nabi Muhammad SAW menaruh perhatian yang tinggi terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka berusaha untuk memperoleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dengan cara mendatangi majelis Rasulullah serta mendengar dan menyimak pesan atau nasihat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikianlah periwayatan dan pemeliharaan hadis Nabi Muhammad SAW yang berlangsung sehingga usaha penghimpunan hadis secara resmi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintah pada tahun 99 Hijriah sampai 124 Hijriah. Az-Zuhri dipandang sebagai pelopor ilmu hadis riwayah dalam sejarah perkembangan hadis. Dia tercatat sebagai ulama pertama yang menghimpun hadis Nabi Muhammad SAW atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Usaha penghimpunan, penyeleksian, penulisan, dan pembukuan hadis secara besar-besaran terjadi pada abad ke-3 Hijriah yang dilakukan oleh para ulama seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan lain-lain. Dengan dibukukannya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW oleh ulama
ulama di atas, dan buku mereka pada masa selanjutnya telah menjadi rujukan para ulama yang datang kemudian, maka dengan sendirinya ilmu hadis riwayah tidak banyak lagi berkembang. Karena kan sudah dibukukan. Nah, karena sudah dibukukan secara besar-besaran, secara resmi, maka ilmu hadis riwayah ini tidak banyak lagi berkembang karena sudah banyak dicatat. Nah, karena kan istilahnya ilmu hadis riwayah ini adalah bagaimana periwayatan itu dan juga bagaimana pencatatannya atau pemeliharaannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ilmu hadis dirayah. Dalam mendefinisikan ilmu hadis dirayah ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Nah, kita ambil salah satunya saja. Sama misalnya pendapat Ibnu Akfani yang memberikan pengertian bahwa ilmu hadis dirayah, kalau pertama tadi riwayah, kalau yang kedua dirayah, ada ilmu yang mempelajari hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya. Nah, berarti apa? Nah, dari situ kita mengetahui bahwa ilmu hadis dirayah adalah kumpulan kaidah-kaidah yang diketahui dengannya keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkan dari sisi diterima dan tidaknya. Berdasarkan definisi di atas, objek kajian atau pokok bahasan ilmu hadis dirayah ini adalah penelitian terhadap para perawi hadis dan keadaan mereka yang meriwayatkan hadis. Demikian juga halnya dengan sanad dan matannya. Berarti dapat disimpulkan bahwa kalau ilmu hadis riwayah itu objek kajiannya adalah adalah cara periwayatan, pemeliharaan, dan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ilmu hadis riwayah itu coraknya atau intisarinya adalah ilmu hadis yang membahas tentang bagaimana cara periwayatan, pemeliharaan hadis, penulisannya, dan pembukaan hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ilmu hadis dirayah itu adalah bagaimana ilmu ini memandang terhadap hadis-hadis yang sudah terkumpul itu. Apakah hadis itu sahih? Apakah hadis itu hasan? Apakah hadis itu dhaif? Apakah hadis itu benar-benar datang dari Rasulullah? Ataukah hadis itu dibuat oleh selain Nabi Muhammad SAW, yang berarti itu adalah hadis palsu? Nah, bagaimana bisa mengukurnya bahwa itu adalah hadis yang sampai kepada Rasulullah atau tidaknya? Maka itu adalah pembahasan ilmu hadis dirayah. Nah, karena ilmu hadis dirayah ini adalah ilmu yang merupakan kumpulan-kumpulan kaidah-kaidah untuk mengetahui perawi itu, tentang perawinya, tentang sanadnya, dan juga matannya. Gitu ya. Jadi kalau ilmu hadis dirayah ini lebih pada kaidah-kaidahnya. Nah, dari dua pokok dasar ulumul hadis di atas, yaitu ilmu hadis riwayah dan dirayah, kemudian muncullah bermacam-macam cabang ilmu hadis sebagai berikut. Jadi bermunculanlah cabang ilmu hadis. Ada yang disebut dengan ilmu rijalul hadis, yaitu ilmu yang mengkaji tentang para perawi hadis, baik dari sahabat, tabi'in maupun angkatan setelahnya. Yang kedua, ilmu gharib al-hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang redaksi hadis yang pelik, yang sulit, yang jarang, yang tidak mudah dipahami karena jarang dipakai. Yang ketiga ada ilmu an-nasikh wal mansukh, yaitu adalah ilmu yang membahas tentang hadis-hadis nasikh yang menghapus hukum dan hadis-hadis mansukh yang hukumnya telah dihapus. Yang keempat ada ilmu talfiq al-hadis,
yaitu ilmu yang menjelaskan tentang cara-cara mendudukan hadis yang zahirnya kelihatan bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima ada ilmu ilal al-hadis, yaitu ilmu yang membicarakan hadis-hadis yang secara zahir kelihatan sah, kemudian terdapat beberapa kekeliruan atau kesalahan atau kecacatan. Yang keenam, ilmu asbabu urudil hadis, adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menurunkan atau mengatakan sabdanya dan masa-masa Nabi menurunkan sabda tersebut. Yang ketujuh, ilmu jarh wa ta'dil, adalah ilmu yang menerangkan catatan-catatan tentang keterangan memandang adil periwayat atau mencacat atau menerangkan keadaan yang tidak baik seseorang periwayat. Nah, itulah yang dapat Bapak sampaikan tentang macam-macam ilmu hadis, yaitu ada ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Dan dari dua ilmu hadis di atas bermuncullah cabang-cabang ilmu hadis yang lainnya yang sudah Bapak sebutkan, ada 7 macam tadi dan beserta definisinya atau pengertiannya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.